Bab tentang makruhnya cebok dengan tangan kanan dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika istinja kecuali terpaksa. Nah, Nabi Qatadah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu qala diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum ketika salah seorang di antara kalian buang air kecil, kencing, la yakhudanna dzakarahu biyaminihi, maka janganlah sesekali memegang alat kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yastanji biyaminihi, dan jangan cebok juga dengan tangan kanan." Maksudnya ini tangan kanan ya untuk membersihkan. Cebok dengan tangan kiri maksudnya tangan kanan yang apa? Kalau pakai air yang mengguyur airnya. Nek ceboknya nganggo batu atau pakai tanah liat di daerah kering, kan ceboknya pakai batu, pakai kerikil. Nah, itu ya megang kerikilnya pakai tangan kiri kalau memungkinkan. Dawalaya tanafasu bil ina, dan janganlah bernafas di dalam tempat makanan, tempat minuman. Jadi jangan meniup makanan. Ini panas, ya sabar apa dikipasi ya. Jangan ditiup-tiup, makruh. Mau makan nasi panas, tergesa-gesa, padahal habis puasa 2 hari enggak makan, enggak minum, terus nasi yang mana tadi ditiup-tiup, langsung basi kok nasinya. Lah kan bau napasnya kan wis ra-karo-karan ditiup ke nasi, ambune kok segane kok kecing ya. Iki humor lho, ra tenanan to. Makruh apa itu? Meniup makanan itu. Makruh maksudnya kan sabar, kalau panas ya nanti ditunggu ngono lho. Nek disedot piye? Ngono. Iki sing penting ane nek kene bernafas ya. Ini termasuk bernafas piye ya? Ya dikipasi. Babu karahatil masyi fi na'lin wahidatin. Bab tentang makruhnya berjalan dengan memakai satu sandal, al-khufin atau satu sepatu, wahidin, li ghairi ngudrin, bukan karena terpaksa. Wa karahati lubsin na'li, dan makruhnya memakai sandal, wal khufi, dan memakai sepatu, qaiman, dengan berdiri, li ghairi ngudrin, tanpa keadaan terpaksa. Bab tentang makruhnya berjalan pakai satu sandal saja, sandalnya satu. Ya ora penak juga toh. Makruh kan sesuatu yang tidak disukai karena tidak enak. Zaman dulu masih mungkin karena sandal itu ya mahal. Sandalnya yang satu rusak, tinggal satu aja, yang kanan atau yang kiri ya. Nah sekarang itu ya hampir mustahil ya. Upama si Rizal berperilaku seperti itu, perlu diperiksakan ke rumah sakit jiwa loh. Pakai satu sandal jalan, kecuali anak-anak loh. Ini anak-anak ya jenis anak-anak loh. Anak-anak maksudnya si anak itu loh, masih kecil loh, orang sing mana. Oh si Pak Manu wis anak-anak ya, maksudnya wis mana. Jawa, anak-anak bahasa Jawa maksudnya sudah punya anak ya. Atau memakai satu sepatu kecuali terpaksa, ini makruh aja. Dan makruhnya memakai sandal atau sepatu sambil berdiri, ini makruh kecuali terpaksa. Makan minum berdiri itu kan juga makruh loh. Ya enggak apa-apa, cuma makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Ini menunjukkan tingginya akhlak Rasulullah dari hanya mengenai cara cebok,
Itu harus pakai tangan kiri, memegang alat kemaluan ketika cebok itu tangan kiri. Jangan berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu. Jangan pakai sepatu atau sandal sambil berdiri. Itu kan saking tingginya akhlak Rasulullah dari segi yang zahir, belum yang batin. Zaman dulu kan orang nggak peduli. Jadi kamu jangan membayangkan apa yang disampaikan ini pada tahun sekarang. Kalau tahun sekarang kan sudah terbiasa melakukan yang benar. Dulu itu orang pada nggak benar, pada nggak tahu masalahnya. Betul. Ini masuk sunatnya gosok gigi, siwakan. Zaman dulu orang itu nggak siwakan masalahnya. Secara umum itu. Nah, sekarang ya semua kebanyakan orang gosok gigi tuh. Nek enggak gosok gigi ya mungkin ya sakit jiwa itu tadi tuh. Betul. Nah, ini juga sekaligus menginspirasi kita untuk melakukan hal yang lebih berorientasi ke depan. Karena Rasulullah itu kan semua hadisnya kan bukan hanya saat itu juga, atau orientasinya kan sampai masa depan, sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi memandang ke depan. Mandi itu zaman dulu banyak orang nggak mandi. Orang-orang Eropa mau raja, mau putri raja, mau belum tentu setahun sekali mandi. Ya, Rasulullah mengajarkan orang Islam itu wajib, maksudnya sunat setiap hari itu mandi sekali. Minimal itu sekali mandi. Padahal air di tempat Rasulullah kan sesuatu yang mahal di Madinah waktu itu. Nah, zaman dulu banyak air aja orang pada nggak mandi, iya, males. Nah, ternyata nanti tinjauannya kan macam-macam, dari segi kesehatan, dari segi kesehatan jiwa dan raga. Orang nggak setahun nggak mandi, ya gila loh, iya, nerandel jajalan. Ratus setahun tak kira wis edian ya. Edan ini edane santri kan terus rumangsa dadi wali. Ya ta. Merasa menerima wahyu ya ngono kuwi. Menerima, padahal wahyu itu sekarang servis AC ya ta. Menerima. Ya gitu-gitu. Ojo-ojo santri cok ora mandi ki. Santri mukemi. Minimal sehari itu mandi sekali. Ngono lho, minimal. Syukur-syukur 2 kali. Di sini air kan murah. Nek pas musim hujan, nek pas musim kemarau ya ngirit. Mandi itu sering tapi dengan air sedikit kan bisa tuh. Mandinya 2 hari sekali, tapi sekali mandi itu menguras ulah ya, Pak. Biasa bak mandi ya. Jebung. Nah, mandi kan pertama yang penting dibasahi. Kemudian karena itu nanti mau disabun kan itu. Nah, disabun enggak basah kan ya sabunnya ora iso toh. Nah, itu membersihkan sabun sambil membersihkan daki ya gitu tuh. Merasa biar membasahi badannya jebung. Aku kok kan kuwi kan ini. Mesake airnya itu kasihan. Nah, kita berboros-boros air mesake itu. Air itu pengen dipakai orang beriman. Udah tersedia kita makainya ngawur, jadi banyak yang tidak terpakai, terbuang kan nangis toh, usah ndongake elek. Ndah. Langsung dibuang ke tempat air kotor. Nanti harus berproses lagi untuk panjang toh prosesnya. Buang ke tempat air kotor, karo Pakwan disalurke ning kalen. Terus ada yang menguap, ada yang belum menguap, sampai sungai, sampai laut menguap, jadi awan, baru hujan, suwe banget toh, masuk tanah, baru dipakai. Itu panjang sekali loh perjalanan air itu. Nah, kasihan makanya pakai air itu kalau bisa itu secukupnya. Nek iso, nek ra iso piye ya isa-isamu ta. Ning adus lho Zal, aja ora tak adus kowe wae tobat. Adus make sabun. Nek adus ning nganggo sabun ki ya
Nek zaman saiki ya ora mutu. Nek zaman dulu memang sulit to sabun. Enggak ada sabun pakai lerak, atau pakai apa jangan biyen. Gantine sabun. Nah, sekarang udah ada sabun, tinggal pakai aja. Enggak punya ya. Bilang sama Arifin suruh belikan, aku mau mandi tapi enggak ada sabun. Nek perlu kamar mandi disediakan sabun apa cair apa sabun. Apa jenenge ora cair kuwi ya ta. Ben nek Rizal adus pas ranggo ora duwe sabun ki iso sabunan lho. Iya. Nek ora sabunan sesuai panunan macam-macam. Tur ambune kuwi masalahnya. Nah, ta. Sarung banget dipakai itu ya paling maksimal ya 2 hari lah harus ganti. 2 hari pun kalau kita pakai celana, nek sarung saja nggak pakai celana dalam, dipakai 2 hari itu ya medeni gitu. Semuanya mau mati itu. Koncone melu mati. Ambune teng-tengan. Dikumbah. Ya, ini kan ada tahu wangkas tak sediani tahu wangkas bisa untuk beli sabun. Sikatan barang gosok gigi ya pakai odol apa gitu. Pakai pasta gigi ya. Sikatan nganggo lemah ya. Wah, kok kucing ya. Nah, karena bersih itu, kalau bersih itu jadi pinter. Nah, ini untuk anak pondok santri mukem itu, nak sing santri lajun kan wis kulino ratus. Jadi kalau kamu itu menjaga kebersihan badan itu otomatis nanti mempengaruhi kejiwaanmu, psikologimu jadi bersih juga. Jadi misalnya kamu pusing, bunek, apa kuwi jenenge agak bad mood, stres, coba kamu mandi nanti berkurang itu atau bisa hilang malah. Stres, bad mood, mandi belum hilang, kungkum, wis tak jamin. Kungkum menyelam sak jam, tak jamin stres hilang. Mati soalnya. Itu ya. Mandi minimal sekali lah. Kadang-kadang itu enggak sempat atau saiki aku kadang-kadang itu enggak sempat. Enggak sempat itu maksudnya iki jam 5 sore akeh adus. Ora kelingan mau sedina dolanan HP itu. Nah kalau bisa itu. Malah Mbah Abu Santo ki wali ta biyen ngajari tarekat adus. Yang Arab salat adus. Mau salat zuhur mandi dulu. Mau salat asar mandi dulu. Mau salat maghrib mandi dulu. Aku yo tahun tak turuti deret bar kuwi masuk angin to. Ah reko-reko Mbah. Gah. Syukur-syukur 2 kali mandi itu pagi dan sore. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamsi ahadukum fi na'lin wahidatin liyan ngalhuma jami'an aw liyah la huma jami'an." Janganlah salah seorang di antara kalian itu berjalan dengan memakai sandal satu saja. Pakailah sandal dua-duanya. Atau copotlah kedua telapak kakimu dari sandal itu. Jangan satu. Mulai mlaku ya junjing ini ya. Nah, sandalnya kandel apa tinggi jeduk-jeduk. Nah, zaman sekarang kan kayaknya itu hampir mustahil terjadi. Nah, zaman dulu ki biasa. Zaman dulu ki biasa. Sekarang udah ada hadis ini udah diamalkan, udah ditiru. 5 orang, sehingga yang seperti ini kok kayaknya mustahil terjadi. Ya sekarang kalau zaman dulu ini 1400 tahun yang lalu ya ta 14 abad ya suwe tenan kuwi ya ta. Zaman dulu ki wong aneh-aneh. Iya. Nah tata nilai yang dibangun oleh sekelompok masyarakat kan biasanya tular menular. Kalau yang baik-baik, yang terbukti berguna, bermanfaat, terasa manfaatnya itu kan menular kemana-mana. Sebagaimana juga keburukan juga menular. Makanya ajaran Islam itu sebenarnya sudah sampai kemana-mana, juga sudah diamalkan oleh
orang yang tidak mengaku sebagai orang Islam. Gosok gigi, mandi, bersisir, pakai wangi-wangian, berpikir positif, menjaga kebersihan. Ini semua kan ajaran Islam. Nah, kadang-kadang orang non-Islam lebih mengamalkan daripada orang Islam. Kadang-kadang.